Halo Sobat Bikers, rencana weekend kali ini gue bakal touring ke Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Berjarak kurang lebih 300 km dari Jakarta. Seperti biasa, persiapan mulai dari moda, dana, dan raga mesti disiapin, terutama moda. Biar nggak rewel di jalan, moda yang gue pakai wajib yang namanya ganti oli dan mematuhi beberapa peraturan penting lainnya, terutama yang bagian paling akhir nanti. Eits, tapi sebelum itu, klik tombol subscribe atau berlangganan sebelum lanjut ya. Thank you. Peraturan yang pertama, ganti oli. Ada beberapa faktor kenapa ganti oli ini penting. Yang pertama jarak, yang kedua medan, dan yang ketiga pemakaian. Mending ganti oli dulu deh biar kerja mesin juga optimal. Minimal oli rekomen dari pabrikan. Nah, gue kali ini pengen membuktikan gimana pakai oli dari MHM. Oli ini bakal gue tes sendiri bagaimana performanya dipakai jalan jauh dengan kondisi medan yang naik turun. Karena motor gue matic, perlu juga ganti oli gearbox MHM juga biar klop tuh. Sebab kerja final gear atau gearbox atau gardan bakal makin berat. Jadi jangan lupa ganti oli mesin dan oli gearbox juga ya buat yang matic. Peraturan yang kedua, cek kondisi ban. Ban itu ibarat telapak kaki dan sepatu gue untuk berjalan. Ban yang udah mulus bisa bikin apes di jalan. Jadi, pastikan kondisinya masih sangat layak untuk perjalanan, setidaknya untuk pulang dan pergi. Dan pastiin alur ban masih cukup tebal dan tidak bergelombang. Lebih baik ganti ban apabila sudah ada lebih dari 3 titik tambalan. Oke, lanjut. Peraturan ketiga, rem mesti pakem. Nah, masih inget dong jalur Cangar yang sempat viral gara-gara rem blong itu? Ya, jalur ini memang sangat curam. Di samping hal tersebut, teknik serta kondisi pengereman yang salah mempengaruhi terjadinya rem blong, terutama kampas rem yang udah tipis. Itu menyebabkan panas gesekan dari cakram lebih cepat merambat ke kaliper dan mendidihkan minyak rem. Lebih baik cek dulu kondisi kampas remnya, kalau tipis ya ganti. Baru kemudian tambahin minyak rem kalau tinggal dikit. Kayak ngerebus air, makin banyak airnya bakal makin lama juga mendidihnya. Tapi perhatikan spek minyak rem yang dipakai sesuai rekomendasi yang tertera di tutup reservoir master rem. Lakukan juga pada rem cakram bagian belakang ya. Peraturan keempat, rantai atau V-belt khusus matic. Kondisi V-belt penting banget buat diperhatiin. V-belt atau fan belt yang udah uzur bikin motor jadi lemot. Jangan sampai putus di tengah jalan, sebab bakal lebih ngerepotin daripada rantai yang putus. Sebab rantai putus kebanyakan karena rantai yang kendor, yang akhirnya melejit ke ujung gerigi mata gear. Makanya, kalau gerigi gear udah pada lancip, mending ganti aja biar lebih aman. Cek kondisi rantai motor, kalau masih bagus, perlu dicek ketegangan rantainya. Dan kalau perlu, lu masih lagi pakai chain cleaner yang banyak banget modelnya, dari yang semprot hingga yang dioles, tapi bukan yang dipijit ya. Nah, udah itu aja sih persiapan moda cara gue sebelum touring. Kalau lo gimana? Kasih tahu di kolom komentar ya. See you, bye bye.